Seudu. Setelah membaca novel, seluruh kasus perbunbunan ini mulai mengerucut ke Moon Yeong hanya berdasarkan sebuah cerita dari novel yang ditulis oleh Kang Ho. Min Tae yakin Moon Yeong lah dalang perbunbunan adiknya. Apalagi diperkuat oleh masa lalu Moon Yeong yang diketahui oleh Min Tae bahwa Moon Yeong dan adiknya sering ia dengar bertengkar tentang masalah rumah tangga yang berujung diperlakukan kasar oleh Sok Tae. Min Tae menduga bahwa Moon Yeong benar-benar memang menghabisi adiknya demi membalaskan sakit hatinya selama ini karena sering disakiti oleh Sok Tae. Min Tae yang terus menanyakan keberadaan Moon Yeong ke adiknya, Moon Yeong justru tidak mendapatkan jawaban apapun tentang keberadaan kakaknya. Cara untuk memancing Moon Yeong agar keluar dari persembunyiannya adalah dengan menemukan anaknya yang dititipkan ke teman mereka bernama Sumin. Besoknya, Min Tae menemukan anak pemilik kontrakan Moon Yeong, salah satu teman terdekat Moon Yeong juga, untuk menanyakan Sumin dititipkan bersama siapa. Dengan ajas pemanfaatan dan pengancaman pemilik kontrakan, perempuan ini juga mengakui Sumin dititipkan di rumah teman dekat mereka yang tidak jauh dari area pasar Seoul. Dititipkan di teman mereka, seorang pemilik restoran penjualan pangsit basah. Min Tae sampailah di restoran pangsit. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tenang, dan masih sempat memesan pangsit basah satu porsi. Kesunyian dan saling tatap menatap mulai ada yang tidak beres. Sebenarnya Moon Yeong beserta anaknya Sumin bersembunyi di dalam restoran. Menelusuri tempat itu kesempatan buat Moon Yeong yang berhasil kabur melarikan diri bersama anaknya. Min Tae yang terus mengejar menelusuri seluruh area pasar justru kehilangan jejak Moon Yeong. Min Tae yang sekilas melihat Moon Yeong justru menghilang begitu cepat. Tidak ada orang yang terdekat Moon Yeong yang bisa ditanyakan lagi terkait dengan keberadaan atau kemanakah Moon Yeong akan pergi. Min Tae masih ingat dengan novel Kang Ho bahwa di ending novel Perjalanan Malam menceritakan ia akan pergi meninggalkan kota besar dan memulai hidup baru di desa yang tidak ada satupun orang tahu. Dari pasar tempat Min Tae kehilangan jejak, Min Tae yakin bahwa Moon Yeong akan pergi ke desanya di Haenam. Min Tae langsung menuju ke Haenam, desa Moon Yeong berasal. Kang Ho lah yang membuat cerita ini, otomatis Kang Ho juga mengetahui alur ending dari cerita novel itu. Ending cerita Moon Yeong yang akan kabur ke desa, Kang Ho langsung menuju ke Haenam untuk menemui Moon Yeong. Begitu juga dengan kepolisian yang mengetahui bahwa Min Tae saat ini sedang di luar jangkauan menuju ke luar kota dari Seoul, membuat sebuah pertanyaan. Jangan-jangan ia juga sudah menemukan Moon Yeong. Min Tae dengan insting dan histori langsung mengetahui alamat usaha coffee shop ibu Moon Yeong. Min Tae langsung menemui ibunya, menanyakan keberadaan anaknya ada di mana. Cuman di sela-sela kepusingan Min Tae yang mencari tahu perbunbunan adiknya, ada dua pemuda yang sok rese, sok jago, pengen menghajar seorang mantan napi sekaligus mantan gangster dari Seoul. Dua orang tersebut dibuat duduk terdiam di pojok tanpa ada kata-kata puitis untuk meminta maaf ke Min Tae karena salah orang
Beberapa menit kemudian Kang Ho sudah ada di restoran itu. Cuman tidak ingin memperkeruh suasana dengan Kang Ho, Mintai memaksa ibu Moon Yeong untuk menunjukkan anaknya bersembunyi di mana. Bukannya menunjukkan Moon Yeong, justru ibunya membawa Mintai ke rumah seorang polisi setempat. Niatnya agar bisa menghentikan Mintai yang mengejar anaknya. Sebenarnya kopi shop sekaligus rumah itu Moon Yeong bersembunyi di lantai 2. Saat ibunya mengetahui Mintai datang, ia langsung mengirimkan pesan ke Moon Yeong untuk segera kabur dari belakang rumah menuju ke terminal bus terdekat. Kang Ho yang mengetahui bahwa Moon Yeong ada di lantai 2 dan sudah berhasil kabur, sebenarnya itu berdasarkan informasi sebuah pesan yang dilihat oleh Kang Ho di handphone ibu Moon Yeong. Kang Ho langsung menyusul Moon Yeong ke terminal bus Haenam sebelum didahului oleh Mintai. Saat Mintai ingin kembali ke kopi shop, Mintai papasan dengan Kang Ho. Kang Ho yang mengetahui Moon Yeong sudah kabur dari kopi shop, Mintai mengikuti Kang Ho kemana akan pergi. Chang Ho sebagai kepala geng memantau kasus kematian anak buahnya. Sebenarnya memanfaatkan informasi dari Byokyu, ingin mengetahui apakah Mintai akan berhasil menemukan Moon Yeong atau ini hanya akan sia-sia, sebuah rahasia dan rencana yang akan dimanfaatkan jika Moon Yeong ditemukan oleh Mintai. Moon Yeong yang mencoba mengingatkan kembali dari masalah yang terjadi di hari itu yang menimpa suaminya, tetapi ia justru tidak bisa berbuat apa-apa. Moon Yeong sebenarnya di malam itu ada di klub malam geng Changmo. Ia bekerja sebagai resepsionis. Melihat suaminya masuk ke dalam ruangan karaoke bersama bos Changmo, awalnya ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruangan karaoke malam itu. Sokbai yang sudah panik karena telah membunbun seorang anak pejabat tinggi karena alasan bocah tengil itu telah menghinanya di malam mereka berpesta. Yang sudah hilang kendali akibat narkoboy ini justru mengatakan ia akan meniduri istri Sokbai setelah mereka berpesta garam Cina, naik darah dan tidak bisa mengkontrol seluruh emosinya. Setelah apa yang Sokbai ceritakan ke Changmo, Changmo menerima telepon. Apa yang sudah dilakukan oleh Sokbai terhadap anak pejabat Seoul akan berakibat fatal. Negara akan menghabisi seluruh bisnis geng Changmo. Jika Sokbai tertangkap oleh kepolisian, ia akan bernyanyi tentang bisnis haram mereka. Solusi satu-satunya jika ingin bisnis tetap berjalan, menghilangkan jejak pencarian kepolisian dengan cara mengirim Sokbai ke surga di malam itu juga. Changmo yang langsung menghabisi Sokbai malam itu sepi, sunyi dan mencekam. Moon Yeong yang sempat ingin menghubungi Kang Ho, tetapi ia tidak ingin Kang Ho terlibat dalam masalah ini. Moon Yeong hanya melihat dari kejauhan suaminya telah dibunbun oleh bos mereka. Moon Yeong yang juga ingin hidup dan selamat bersama putrinya, Moon Yeong hanya dikasih dua pilihan. Ingin meninggoy di tangan Mintai atau menghilang dari kota seolah-olah mati tetapi tetap hidup tenang di desa yang jauh. Kang Ho sampai di terminal Haenam, mulai mencari Moon Yeong di dalam terminal. Begitu juga Mintai yang sudah sampai. Byung Yu mulai memainkan perannya setelah mendapatkan perintah dari bos Changmo. Sementara kepolisian Seoul juga sudah sampai di terminal. Semuanya mulai mencari keberadaan Moon Yeong. Di antara seluruhnya, siapakah yang akan pertama menemukan Moon Yeong? Apakah Kang Ho, Mintai, Byung Yu, atau kepolisian?
Setelah lama mencari dari kejauhan, Kang Ho melihat Moon Young yang duduk bersama anaknya. Begitu juga sebaliknya Min Tai yang melihat Moon Young dengan muka yang sangat kesal. Melihat yang hal tidak dibayangkan oleh Min Tai ternyata berbeda. Byung Kyu yang secara terang-terangan melakukannya di depan mata Min Tai yang tidak yakin bahwa ia telah dipermainkan oleh anak buahnya dan memburu orang yang seharusnya dan memburu orang yang salah yang bukan menjadi target utama. Min Tai langsung mengejar Byung Kyu yang sudah kabur. Padahal ia ingin menanyakan kenapa ia melakukan itu. Setelah ia mendapatkan Byung Kyu, ia baru paham bahwa semua ini adalah permainan dari geng Changmo. Temannya sendiri yang lebih mementingkan bisnis tetap berjalan dibanding sebuah pertemanan. Beruntung Moon Young masih berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Min Tai mulai merasa bersalah setelah apa yang ia lakukan terhadap adik iparnya. Seharusnya ini tidak terjadi. Keesokan harinya, ia mulai nongol pagi-pagi di bisnis pasar ikan geng Changmo. Seorang legenda geng yang sudah bertobat. Justru kondisilah yang memaksakan ia harus kembali kepada kondisi menjadi seorang gangster. Changmo yang sudah tahu akhir dari kisahnya sebagai bos yang paling ditakuti akan berakhir di dermaga yang sudah lama ia bangun. Semuanya akan berakhir di sini, di tangan sahabatnya sendiri, Min Tai. Dan film pun habis. Terima kasih sudah menikmati cerita film NSTP. Cerita film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Please di komen dulu ya guys, biar nanti kita bisa tayangkan cerita film-film yang Anda suka. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa kembali di cerita film berikutnya, dan bye-bye.